Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wabdin wa ba'du. Yang sama kita muliakan dan hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir beserta seluruh rombongannya, Bapak Kapolres, Bapak Kapolsek, ini nanti nggak beraturan jemputannya, para alimul ulama yang saya hormati dan muliakan, seluruh hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita sama-sama mengikuti kegiatan doa dan sholawat untuk kemanusiaan dan peduli pendidikan. Kami atas nama tuan rumah mengucapkan banyak terima kasih semua dukungan yang sudah disampaikan kepada kami, baik dari pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir serta seluruh jajarannya yang telah mensupport kegiatan ini. Kami dikasih waktu kurang lebih 2 minggu untuk melaksanakan event seperti ini oleh pembina Yayasan Khairul Ummah Indragiri dengan seluruh kemampuan yang ada, bersinergi dengan seluruh masyarakat yang ada di Desa Pancur. Alhamdulillah, mimpi untuk mendatangkan Mas Opik ke Desa Pancur ini ternyata bisa kita wujudkan. Insya Allah untuk kedepannya event-event seperti ini akan senantiasa kita laksanakan dalam rangka kepedulian kita terhadap sesama serta kepedulian kita terhadap pendidikan. Kalau bukan kita yang peduli terhadap pendidikan dan kemanusiaan, siapa lagi yang akan peduli dengan pendidikan itu? Oleh karena itu, atas nama pimpinan Pondok Pesantren Khairul Ummah 4, ini perlu kami sampaikan bahwa Khairul Ummah 4 ini adalah reinkarnasi dari sebelumnya. Pesantren ini nama asalnya adalah Al-Islahiyah, berdiri kurang lebih tahun 2000, yang didirikan oleh Kiai Haji Zubair. Kemudian 2018 seluruh penyelenggara pendidikan yang ada di pesantren ini diserahkan oleh pengurus Yayasan Islahiyah kepada Yayasan Khairul Ummah Indragiri. Namun demikian, baru pada tahun 2021 kita mulai pembangunan fisik, diawali dengan penyelesaian finishing masjid yang nanti akan diresmikan oleh Bapak Bupati yang diwakili oleh Bapak Wakil Bupati. Kemudian pada bulan Juni pembangunan asrama yang ada di belakang sudah kita laksanakan dan alhamdulillah sudah bisa ditempati. Insya Allah tahun pelajaran 2022-2023 kita sudah mulai menerima santri untuk mukim. Dan alhamdulillah kurang lebih 2 bulan saya sudah menjadi warga Inhil. Pak Wabub, KTP-nya masih Pekanbaru. Insya Allah nanti akan kita urus melalui struktur yang ada di sini. Ini dengan Pak Wabub ini, kalau saya walaupun di sini baru 2 bulan, tapi sebetulnya sudah kurang lebih 15 tahun kenal dengan beliau. Ketika awal mula peletakan batu pertama Pondok Pesantren Darur Rahman Tempuling. Ini Kiai Badrun itu abang kelas kami,
di Pondok Pesantren Darul Rahman. Kiai Muhammad Mursid selaku pembina itu juga satu angkatan dengan saya, pimpinan Pondok Pesantren Khairul Ummah 1. Beliau sekarang menjadi pembina di pesantren ini, Pesantren Khairul Ummah 1 di Air Molek, Pesantren Khairul Ummah 2 di Pekanbaru, Pesantren Khairul Ummah 3 yang ada di Kempas, dan Khairul Ummah 4 ada di Pancur, Keritang. Insya Allah mimpi Yayasan Khairul Ummah Indragiri akan mendirikan pesantren di seluruh kabupaten kota yang ada di Riau ini, plus 1 di Kalimantan. Karena sudah ada yang mewakafkan tanah di Kalimantan untuk didirikan pondok pesantren Khairul Ummah. Takbir! Ini mimpi. Nabi Yusuf bisa menjadi raja gara-gara mimpi. Kenapa kita tidak harus bermimpi? Atau kenapa kita harus dilarang untuk bermimpi? Oleh karena itu, mohon dukungan, support dari semuanya, doanya mudah-mudahan kami bisa mengemban amanah umat ini untuk menjalankan roda pesantren ini. Alhamdulillah, orang tua kami, Bapak Haji Adam Muhammad, telah mewakafkan tanah yang sebelah sana, kurang lebih 1 hektar. Insya Allah itu juga menjadi bagian yang terintegrasi untuk kita dirikan pondok pesantren. Insya Allah ini untuk lokasi putra, yang di sana insya Allah untuk lokasi putri. Demikian juga kepada orang tua kami, Bapak Haji Panu yang selalu mensupport, Bapak Haji Wahab juga senantiasa mensupport kami. Apalagi saya bukan orang Bugis. Ketika diajak ngomong Bugis saya diam aja. Taunya mandre aja. Kalau mandre saya tahu, giliran yang lain Allahu Akbar saya nggak paham. Tolong tunjuk ajar kami agar senantiasa istiqomah. Sekali lagi mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih kepada seluruhnya, terutama pemerintah daerah atas supportnya. Mudah-mudahan ini menjadi jalan dan keberkahan buat kita semuanya. Amin ya Rabbal. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Jazakallah khairan Pak Kiai. Siap membantu mewujudkan mimpi Pak Kiai dan para pengurus pimpinan pondok pesantren? Siap? Siap bantu bersama? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Masya Allah, semangatnya. Baik, selanjutnya kita akan dengarkan sambutan dari Bapak Wakil Bupati Inhil, yaitu Bapak Haji Syamsuddin Uti. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kurang semarak nih. Padahal nih harus semarak memberikan rahmat buat Khairul Ummah 4. Saya nggak bisa bawa pantun Ustadz. Kalau Ustadz Suhaidi dia pintar nyambungnya nih. Saya cuma minta sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, syukran. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Saya hari ini berbangga hati. Kenapa tidak berbangga hati?
Alhamdulillah saya diberi kesempatan datang sini. Untuk itulah saya nyampaikan yang terhormat kepada Bapak Endang Hairul Umah 4 Pondok Pesantren. Begitu juga kepada Kiai Haji Mursyid, sahabat lama nih Pak Badrun, yang jauh-jauh datang lagi ke sini, kita kumpul ketemu semua ini. Begitu juga Bapak Haji Wahab, Bapak Haji Panu kalau yang hadir ya. Makasih tokoh masyarakat ke Sencalang ini. Yang saya banggakan juga anggota DPRD Kabupaten Provinsi Riau, Al Ustadz Suhaidi, yang jauh-jauh datang ke sini, orang yang sangat pro terhadap masalah tentang, terutama masalah tentang pesantren. Begitu juga Adinda Haji Badrun, saya ini ketemu bangga. Hari itu saya berjenguk beliau sakit Pak di rumah sakit. Saya datang, saya cuma kasih air. Alhamdulillah airnya bacanya hanya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah beliau hari ini ketemu sama saya. Allah memberikan kesehatan kepada saudaraku Haji Badrun. Begitu juga dari staf Kabupaten Indragiri Hilir, Kesra yang hadir di sini, Bapak Kapolsek, Bapak Koramil, kemudian ibu-ibu Majelis Taklim, hadirin hadirat rahimakumullah. Saya pertama nyampaikan salam daripada Pak Bupati yang kebetulan beliau memang hari ini ditugaskan ke Pekanbaru, tidak boleh diwakilkan. Biasanya kalau ke Pekanbaru acara rapat Kementerian Dalam Negeri saya dapat kebagian, tapi ini tidak boleh diwakilkan. Jadi beliau dengan rasa bersedih kirim salam sama Pak Endang katanya bahwa saya tidak bisa hadir dalam acara kegiatan yang siogianya kegiatan ini memang satu kegiatan yang saya anggap sangat sakral. Dan beliau juga nyampaikan, maka tadi ngomong sama di depan Pak kita sama Mas Opik kita di dalam kumpul-kumpul, Mas Endang jangan ragu, saya salah satu orang yang paling senang dengan adanya masalah pondok pesantren. Apa sebab? Kita ini sekarang di Inhil ini, kalau dapat satu Inhil ini dikepung dengan pondok pesantren, alhamdulillah radikalisme tidak akan datang Pak Kapolsek. Tidak akan berpikir berat kita. Maka saya selalu datang, hari itu juga saya pergi ke penjuru ketemu beliau. Ada di ujung sana sudah ada satu pesantren. Mas, saya lihat, ini mantap nih. Ketemu lagi saya di rantau seberang, juga membuat demikian. Kalau sudah Inhil ini, baik di sini sudah benteng ini, pintu masuk sana. Ya, pintu masuk. Apalagi nanti Hairul Umah 3 menunggu lagi di Kempas. Insya Allah Pak Kapolsek ini salah satu membantu Kantipmas untuk kepentingan kita di Kabupaten Hilir. Saya terima kasih banyak kepada Pak Endang. Ya, kalau dulu Pak Endang, saya ngomong aja, dulu sama Pak Badrun aku bantu 10, hari ini kami bantu 10 juta juga. Sebagai pembuka jalan. Ya Pak Badrun, sebagai, tadi dia cerita, Pak aku di sini tak perlu ambulan yang Bapak kasih ke tempat Pak Badrun. Yang saya perlu sini katanya mobilitas untuk kemana-mana. Nah itu catat Kesra tuh. Jangan nanti dia ada ngomong sama saya tuh ya Pendang ya. Saya bawa tim ini adalah untuk mengakomodir kepentingan apa ya sebetulnya yang dikepentingkan di daerah kita ini, terutama pondok pesantren. Saya jujur, saya kagum ya, kagum. Ini Pak Badrun bakal sama kita nih Pak Badrun. Saya lihat kamarnya banyak, di belakang sudah seperti ini. Muridnya sudah banyak, santri-santriwatinya juga. Alhamdulillah, mudah-mudahan bakal berkembang. Kemudian ibu-ibu saya saran, jangan ragu untuk mendidikkan anak ibu di pesantren. Jangan ragu.
saya juga punya MTS ya. MTS saya tuh ada di Pulau Kijang. Namanya MTS Hajah Jubaidah. Almarhum istri saya, kakaknya Hajah Laila. Hari ini saya membawa Hajah Laila. Beliau ini cucu Tuan Guru Sapat. Yang kalau rasakan, berdiri dulu biar dikenal dulu. Coba. Yang barusan saja Pak Suwaidi menerima musibah, habis longsor semuanya. Maka yang di tepi itu longsor tuh bubuhan bini semuanya. Termasuk bintu punya miring. Alhamdulillah saya bikinkan cepat Pak, takutnya nanti orang berziarah ke Kiai Haji Syekh Abdurrahman Siddiq ini, tak bisa ya. Kita kerja cepat dengan menurunkan BPBD, tarik semua 4 hari, insya Allah jembatan sudah siap. Jadi ini kepentingannya untuk mana tahu masyarakat banyak yang berziarah. Maka saya ambil alih, saya turun, saya minta BPBD berapa hari ini bisa selesai. Alhamdulillah dia bilang 4 hari, kemarin dia telepon malam, dia telepon, Pak sudah siap semuanya. Nah itulah Pak Swedi, ini perlu dipikir Pak Swedi, ini DPRD provinsi ini beliau ini harus memikirkan juga nih Indra Gilir, kemana-mana beliau ini datang. Nah, Pak saya mau jujur, Pak Swedi ini ponakan saya, beliau manggil saya itu Mamang, karena mamanya tuh sepupu sama saya. Kami ini belahan Pak, ada Palembang, nah, Palembang Banjar, ada juga keluarga dari Medan. Jadi Pak Edmond, ibu saya tuh dari Medan juga, tapi Banjar lagi itu aja. Maka pada kesempatan ini saya kira Pak, saya tidak membaca lagi apa yang bakal dikasih dititip dari sana. Saya pikir lebih bagus saya plong saja, karena melihat kagum saya Pak, kagum saya melihat ini. Insya Allah nanti masjid ya Pak Swedi kita resmikan sama-sama. Ya. Dan kalau perlu nanti prasasinya dibikin, nanti bawa ke Tembilahan Pak Pak Faisal, biar saya tanda tangani. Demi untuk kepentingan Khairul Ummah 4. Saya kira inilah yang dapat saya sampaikan. Saya merasa bangga karena kalaupun undangan ini kepada pimpinan saya dah bilang semalam di Keritang, di Kota Baru, Pak Endang, kalau undang Pak Anu ya waktu acara peresmian kepala desa, saya bilang Pak Endang, kalau Pak Wardan pun undang, saya datang. Apa sebab? Di sini ada juriat daripada Tuan Guru kita yang di Jakarta. Karena abah kita dan nyai kita sana, satu kebanggaan saya sama dia. Saya pernah dialog Pak sama dia waktu itu di Mandala. Itu Samsudin katanya kalau politik saya kalah sama dia. Wah. Tapi kalau urusan hadis dia harus belajar sama saya. Itu kata-kata beliau yang selalu saya ingat kepada guru kita yang di Jakarta, Darul Rahman, yang kebetulan memang Ustadz Badrun hari ini sudah sukses. Tadi pagi juga Ustadz Ilyas datang ke rumah untuk pengembangan Darul Rahman 1 ya. Ya, jadi sudah ada yang menghibahkan tanah. Untuk Pak Adam yang saya dengar memberikan hibah tanah, saya atas nama pemerintah daerah, juga atas nama pribadi, saya mengucapkan terima kasih banyak. Kenapa? Bapak sudah punya perhatian besar terhadap pondok pesantren. Sekarang Pak, sedikit saya tambah, kenapa kita harus banyak ke pesantren, MTS segala macam? Anak-anak SD sekarang tamat sekolah, ya Pak ya, tamat sekolah untuk masuk SMP itu tak banyak lagi, tak cukup, tak bisa. Untuk kelas sudah habis, semuanya habis, satu-satunya jalan bentengnya ada di pondok pesantren. Makanya kita jangan ragu untuk memberikan dukungan besar terhadap pondok pesantren. Saya tahu masyarakat Pancur ini Pak, saya tahu banget ini, karena saya juga dulu pilkada orang Pancur mendukung saya. Kepada masyarakat yang dukung saya ucapkan terima kasih banyak. Ke waktu itu berapa kali saya masuk gang-gang sini. Jadi Pancur ini suatu kenangan di Ustaz Swedi. Ini memang masyarakatnya, kalau Banjar bilang rakat mupakat. Orangnya rakat dan selalu bermupakat. Orangnya di sini juga adalah, kalau Banjar bilang dia rohoy tapi rahayu. Rohoy itu Pak
banyak kemana-mana, tapi dia selalu rahayu, selalu bersatu. Itu ada berada di masyarakat Pancur. Saya terima kasih banyak sekali lagi kepada masyarakat Pancur, begitu juga kepada ibu bapak yang telah mau untuk memberikan dukungan besar terhadap pondok pesantren Khairul Ummah 4 kita ini. Bayangkan aja sudah 1, 2, 3, 4. Saya kira ini investasi besar buat Kabupaten Dahilir. Kenapa saya katakan investasi besar? Ini adalah investasi, betul-betul investasi moral yang diberikan masyarakat, yang diberikan oleh mereka yang peduli terhadap pondok pesantren. Maka saya sekali lagi atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas keperhatian dari Khairul Ummah, begitu juga Kiai Mursyid yang kita kenal lama. Mudah-mudahan Khairul Ummah ini akan berkembang dengan baik. Saya kira inilah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada nanti bos ini, ya, Pak Endang naik. Nah, salam Palestina Pak Endang. Nah, ini Pak Endang ada 10 juta sebagai pembuka pintu. Ya, mudah-mudahan berkembang ya Pak Badrun. Dengan 10 ini akan menjadi suatu pondok pesantren yang lebih besar lagi. Kemudian saya terima kasih antum mengundang Kiai Opik yang laksanakan di malam. Nggak tahu nih malam ini kalau ada kanu saya mau juga ke sini jalan-jalan. Oh sore ini, wah kalau gitu saya tak pulang. Terima kasih banyak. Foto. Juga, cuma saya mau tertarik sama selendang Palestina nih. Oh, ada lagi nih. Nah, alhamdulillah. Kiai Haji Badrun. Terima kasih Pak Badrun. Nah, ada yang mau memberikan sumbangan? Ada wakaf, berapa saja silahkan. Tapi nanti ada panitianya yang menjalankan, ya Pak saya. Nah, saya tak mau turun kalau tak ada ini nih. Langsung dikalungkan. Ini juga Habib ngasih saya. Mantapnya. Makasih. Foto. Ini kenang-kenangan dari Mas Opik ini. Ini kenang-kenangan dari Mas Opik 2017 ketika di KU 1. Kesayangan saya serahkan kepada orang tua kita. Masya Allah. Tolong panitia ada yang lain. Ini dari saya. Kalau ini kenang-kenangan Mas Opik buat saya, ini dari saya buat Pak Haji. Jadi yang mana mau dikasih? Dua-duanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mudah-mudahan menjadi keberkahan, jalan keberkahan buat Khairul Ummah 4. Terima kasih Pak Wabub. Jadi antum tak usah takut lagi. Kalau saya ke Pekanbaru Pak, ya, saya suka lewat sini. Kalau dulu saya lewat sana. Saya dari sini ke sini dari Tembilahan tadi cuma 1 jam seperempat sampai. Habis sholat Jumat langsung ke sini. Nah ini ada tambahan lagi. Ustadz Suhaidi, terima kasih banyak Ustadz. Antum peduli dengan pesantren, terima kasih. Ya, saya kira itu aja. Makasih banyak. Dan mohon maaf sekali lagi kepada masyarakat di sini. Saya telah dihadiahkan 2 buah. Ini nggak mungkin saya kasih ke orang. Pokoknya saya ganti-ganti makanya. Jadi satu saja kita nih Pak. Ini ada saya selalu membawa syair ini kemana-mana. Syairnya adat makan, duduk, bersila. Ya Pak ya. Kita makan kan duduk bersila Pak. Habis makan, piring kita basuh rame-rame. Kalau mau hidup tenang di dunia, banyaki berkawan, banyaki begaul ke pesantren, jangan cari musuh. Terima kasih. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih jazakallah Pak Wakil Bupati kita. Semoga Allah senantiasa berikan kesehatan kepada beliau dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Baik ayah bunda, bapak ibu, tamu undangan sekalian yang berbahagia. Ya, ini udah mulai gerimis nih. Ayo merapat yuk, merapat ke tenda-tenda. Ya, yang di luar semuanya. Baik, tadi sudah dibuka ya kepedulian Bapak Wakil Bupati kita. Insya Allah nanti akan ada sesi komitmen. Jadi ayah bunda, bapak ibu tidak perlu bawa uang sekarang, nggak apa-apa. Nanti ada komitmen sama Mas Opik, ya. Sekian puluh juta, berapa juta gitu ya. Nanti dicatat dulu namanya, nomor handphonenya, naik ke atas panggung, difoto Mas Opik bareng, ya. Dicatat namanya. Nanti ada tim kita yang akan mencatat dan menghubungi besok atau lusa. Jadi uangnya tidak harus hari ini. Jadi jangan khawatir yang hari ini tidak bawa uang cash banyak, ya. Hari ini cukup dicatat, berkomitmen, insya Allah nanti kita kasih waktu selama 30 hari ke depan, ayah bunda bisa mencicil donasinya. Ya. Jadi mulai sekarang dilihat nomor rekening yang di mobil banking ada berapa. Ya. Baik, sekarang kita akan sama-sama dihibur penampilan Hadroh Cilik kita. Inilah dia adik-adik kita dari tim Hadroh Cilik Desa Pancur. Tepuk tangan yang meriah.